Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ghurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi wasiyatillah alaina wa 'alal umamis salifah ala wa hiya taqwa. Faqad qala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Faqala ta'ala amiran bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teramat banyak nikmat yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan tidak ada ungkapan syukur yang lebih mulia melebihi dari ketakwaan. Karenanya Allah firmankan dalam Al-Quran, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Dan termasuk di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah amanahkan kepada kita adalah anak atau keturunan. Yang kita harapkan dari mereka adalah kesolehan. Yang kita harapkan dari mereka adalah maslahat ukhrawi, maslahat diniyah, kepentingan dan kebaikan akhirat dan agama mereka. Bila perlu, mereka lebih baik daripada kita, lebih soleh daripada kita. Keinginan yang sedemikian rupa adalah sama seperti keinginan petani yang mengharapkan sawahnya panen. Mereka sirami setiap hari sawahnya dengan air, maka sirami setiap hari anak-anak kita dengan doa. Bahkan orang-orang dahulu nggak terima hanya sekedar doa. Yang mereka lakukan adalah riyadhah. Mereka sebelum memiliki keturunan bukan ahli puasa, tapi setelah mereka punya anak, mereka rela untuk banyak puasa agar menjadi sebab kesolehan anak-anak mereka. Mereka sebelum memiliki keturunan bukan ahli tahajud, tapi setelah Allah percayakan kepada mereka nikmat keturunan, maka mereka menjadi ahli tahajud. Sebelum mereka dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, baik laki atau perempuan, mereka bukan ahli Quran, tapi setelah itu mereka menjadi ahli Quran. Nggak ada niatan kecuali berharap kebaikan-kebaikan yang orang tua mereka lakukan itu adalah nurun kepada anak-anak mereka. Sirami anak kita dengan doa setiap hari. Doaul walid yufdil hijab. Doanya orang tua demi kepentingan anak-anaknya merobek hijab. Nggak ada satir, nggak ada lagi pembatas antara ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa-doa orang tua. Hanya saja Allah mampu memang. Apa yang kita minta sekarang Allah ijabah. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa tugas kita hanya meminta, ijabah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sehingga Allah ingin menunjukkan aku Tuhan dan kamu adalah hamba. Tugasmu meminta, masalah waktunya kapan, timingnya kapan aku ijabah itu urusanku bukan urusanmu. Sehingga berapa banyak orang tua justru mendapatkan ijabah, anaknya menjadi anak yang soleh, nunggu setelah orang tuanya wafat terlebih dahulu, baru anaknya soleh.
Juga ada banyak di antara orang tua yang mendapati anaknya soleh di masa hidupnya. Tentu itu adalah harapan daripada kita semuanya. Dalam satu riwayat juga dikatakan, doaul walid li waladih ka doain nabi li ummatih. Level, mutu, kualitas daripada doa orang tua untuk maslahat dan kebaikan anak-anaknya sama bermutunya dengan doanya Nabi untuk umatnya. Makanya nggak heran Allah perlu-perlunya mengabadikan doanya para anbiya di dalam Al-Quran, yang mana tidak lain tujuannya adalah agar kita mau menirunya. Tentu paling afdolnya doa adalah doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra Nabi Ismail, punya putra Nabi Ishak, sehingga dari Nabi Ismail kelak di kemudian hari lahir Rasulullah SAW. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, sampai pada akhirnya lahir dari keturunan Nabi Ishak itu Nabi Musa, Nabi Isa, Anbiya Bani Israel, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Abul Anbiya, kakek moyangnya para nabi. Dikarenakan salah satunya adalah doa beliau, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Begitu juga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah puji sifat orang yang beriman adalah ketika mereka memperdulikan apa yang menjadi kebaikan keturunan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ya tentunya nggak cukup hanya disirami air setiap hari, tapi juga perlu diberi pupuk yang bagus. Maka anak kita nggak ada pupuk yang lebih afdol daripada makanan yang halal. Perut anak kita bukan tong sampah, sehingga apapun yang bau, yang najis, yang kotor boleh masuk ke perut mereka. Perut anak kita, apa yang masuk ke dalamnya adalah cikal bakal daripada darah dan dagingnya mereka. Dan darah daging mereka itu bisa menjadi media ketaatan, tapi juga bisa menjadi media kemaksiatan. Man akalal halal atau ajawarihu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang halal, otomatis akan mudah anggota tubuhnya untuk taat. Mau nggak mau, suka nggak suka, tahu ataupun tidak. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Tapi barang siapa makan makanan yang haram, otomatis anggota tubuhnya akan mudah maksiat. Mau nggak mau, suka nggak suka, ataupun kita nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita nggak pernah maksa anak kita makan babi. Mungkin kita nggak pernah maksa anak kita minum khamr. Tapi tidak menutup kemungkinan wal'iyadzubillah kita pernah paksa anak kita untuk makan dari rizki jalan yang haram. Maka kedua hal tersebut nggak ada bedanya. Sebelum kita mengharapkan baktinya anak kepada kita sebagai orang tua, wajib lebih dulu orang tua yang berbakti kepada anaknya dengan mendoakan mereka dan juga memberi rezeki yang halal kepada mereka. Jangan sampai justru yang kita panen dari anak-anak kita adalah kedurhakaan setelah kedurhakaannya kita yang kita tanam kepada mereka. Kalau kita ingin anak kita baik, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tentu setelah disirami air setiap hari, kemudian diberi pupuk, maka dijauhkan daripada hama. Maka tidak ada hama yang paling bisa merusak anak-anak kita kecuali adalah lingkungan yang buruk. Jangan sampai kita yang menanam, tapi yang panen adalah kawannya, temannya, sahabatnya. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man khalil. Kepada siapa kita ini bersahabat harus selektif, harus pilih-pilih. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Yang dipertaruhkan ketika kita salah berkawan, ketika kita salah bersahabat adalah agama kita.
imannya kita, bukan hanya akhlak, perilaku atau kepribadiannya saja. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, yang dipertaruhkan adalah agamanya kita atau imannya kita. Berteman dengan siapapun anak kita dipersilahkan, tapi untuk bersahabat, memiliki hubungan atau ikatan emosional yang lebih daripada hanya sekedar berteman, harus pilih-pilih, harus selektif. Pilih-pilih, ada yang positif, ada yang negatif. Nggak berteman kecuali dengan yang kaya saja, itu negatif. Tapi nggak berteman kecuali hanya dengan orang-orang baik saja, itu adalah hal yang positif. Bukan karena kita pilih-pilih teman, tapi kalau kita merasa sakit, kapan kumpul sama yang sakit, nggak akan menjumpai yang namanya kesembuhan. Kalau kita sakit, kumpul sama yang sehat saja ketularan sakit. Maka nggak ada jalan buat kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita, putra-putri kita, kecuali memastikan bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang mensupport dari cita-citanya kita untuk memiliki anak-anak yang soleh-soleha. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka orang tua yang hanya berdoa tapi nggak ngasih rezeki yang halal dan nggak jaga lingkungan mereka. Barang siapa yang berdoa tapi nggak disertai dengan usaha, itu adalah mimpi, itu adalah ilusi. Barang siapa yang mengusahakan, mengikhtiari cita-citanya, mengikhtiari keinginannya, maka itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Nabi mendoakan orang tua yang membantu, yang mensupport anaknya untuk menjadi anak yang baik. Tentunya membantu anak untuk menjadi anak yang baik sesuai dengan cita-cita orang tuanya sendiri, nggak ada lain bukan hanya sekedar doa, tapi memberikan rezeki yang halal kepada mereka dan juga menjaga lingkungan mereka. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini, Allah ijabah keinginan-keinginan kita agar anak-anak kita nanti justru menjadi penolong buat kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi-saksi yang meringankan kita ada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi syahidan lana la syahidan alaina, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.